Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurendra Farjal Judanto dengan NIM 1S1221133. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai eh, pohon atau yang bernama trees, data struktur dan algoritma dari Python. Jadi pembahasan kali ini adalah eh, pengantar pohon atau introduction to trees. Terus di introduction to trees kita akan bahas definisi, properti, dan periodicity atau computing depth and height. Terus ada binary trees dan implementing trees. Yang pertama kita masuk di pengantar pohon atau introduction to trees. Struktur data non-linear menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear. Array atau daftar tertahu menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis. Lanjut dari definition and property atau definisi dan properti pohon. Pohon atau trees adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarki. Dengan pengecualian elemen teratas, setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk dan nol atau lebih turunan elemen. Elemen teratas dari pohon atau trees disebut dengan akar pohon. Seperti yang kita lihat pada gambar di sebelah kanan ini, akar akar dari pohonnya adalah elektronik Erippius. Terus dia bersabang atau ini turunannya atau beranak menjadi R&D, Sales, Processing, dan Manufacturing. Di di sales dan manufacturing itu dia lagi terbagi. Di manufacturing ada TV, CD, dan tuner. Di sales itu domestic, internasional. Nah, di internasional ini juga dia terbagi lagi atau dia menurut ada lebih dari turunannya seperti Kanada, Amerika, overseas, dan seterusnya. Lanjut kita masuk di formal definition atau definisi formal. Secara formal kita mendefinisikan pohon T sebagai sekumpulan not yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga not tersebut memiliki hubungan orang tua dan anak yang memenuhi sifat-sifat, yaitu jika T tidak kosong, ia mempunyai simpul khusus yang disebut akar dari T yang tidak mempunyai induk. Setiap not V dari T yang berbeda dari root memiliki not induk unik W. Setiap not dengan induk P adalah anak dari W. Perhatikan bahwa menurut definisi kita, sebuah pohon bisa saja kosong, artinya pohon tersebut tidak memiliki simpul apapun. Konvensi ini juga memungkinkan kita mendefinisikan pohon secara rekursif. Dua not yang merupakan anak dari orang tua yang sama adalah saudara kandung. Simpul V bersifat eksternal jika V tidak mempunyai anak. Sebuah not V bersifat internal jika ia mempunyai satu atau lebih anak. Luar simpul juga dikenal sebagai daun. Suatu simpul U merupakan nenek moyang dari simpul V. Jika U sama dengan V atau U merupakan nenek moyang dari induk V. Sebaliknya, jika kita katakan bahwa simpul V adalah turunan dari simpul U jika U merupakan nenek moyang dari V. Sisi pohon T adalah sepasang simpul U dan V, sehingga U adalah induk dari V. Atau sebaliknya,
eh, P adalah induk dari U. Jalur T adalah rangkaian not sedemikian rupa sehingga eh, setiap dua not yang berurutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sebuah sisi. Contoh, pohon yang berdekatan berisi jalur eh, seperti ini. Pada gambar sebelah kanan, CS 252 dari CS 252 dia ke project, adalah project, dia ke Dimos, dan terakhir market. Jadi sebuah pohon diurutkan jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak dari setiap not. Hierarki pewarisan untuk memodelkan berbagai abstraksi dan implementasi struktur data pohon. Lanjut, Tutri ADT, pohon ADT atau pohon ADT. Kita mendefinisikan ADT, pohon ADT menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Sebuah elemen disimpan di setiap posisi, dan posisi memenuhi hubungan induk dan anak yang menentukan struktur pohon. Objek posisi untuk pohon mendukung metode P elemen tanda kurung, yaitu mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Pohon ADT kemudian mendukung metode pengakses uh, sebagai sebagai berikut. Yang pertama itu T-root. T-root mengembalikan posisi akar pohon T atau tidak ada jika T kosong. T is root P mengembalikan true jika posisi P adalah akar dari pohon. T parent P mengembalikan posisi induk dari posisi P atau tidak ada jika P adalah akar dari T. T non-children P mengembalikan jumlah anak pada posisi P. T children P hasilkan iterasi anak-anak dari posisi P. T is leaf P mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki turunan. Len T mengembalikan jumlah posisi dan juga elemen yang terdapat di pohon T. T is empty mengembalikan true jika pohon T tidak berisi posisi apapun. T position menghasilkan iterasi semua posisi pohon T. Dan yang terakhir iter T menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan di dalam pohon T. Selanjutnya ada duck typing atau disebutnya mengetik bebek. Jadi duck typing adalah cara pemrograman di mana suatu objek diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang digunakan semua tanda tangan metode dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Jenis objek itu sendiri tidak penting. Sebaliknya, objek harus mendukung sebuah metode atau atribut memanggilnya karena alasan pengetikan bebek atau duck typing kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Dalam pengetikan bebek atau duck typing, kita tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototipe fungsi atau metode. Ini menyiratkan bahwa compiler tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Apa yang benar-benar penting adalah jika objek tersebut memiliki metode atau atribut tertentu pada saat runtime. Kata ini berasal dari pepatah lama. Jika ia berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkuak seperti bebek, kemungkinan besar ia adalah bebek. Bahkan entitas yang non bebek atau yang bukan bebek tapi berperilaku seperti bebek dapat dianggap bebek karena penekanan pada perilakunya. Dengan analogi, untuk bahasa komputasi, jenis suatu objek tidak penting asalkan berperilaku seperti itu. Terus lanjut, abstract base class for 3D structure. Kelas basis abstrak untuk struktur data pohon.
Kita mengikuti pengetikan bebek atau duck typing dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. Kelas dasar terdiri dari kelas posisi bertingkat dengan metode abstrak, beberapa metode abstrak, dan beberapa metode konkret seperti Y is root, Y is leaf, dan Y is empty. Tidak ada instance yang langsung yang dibuat untuk basis abstrak kelas. Sini ada sebuah codingan, di sebelah kanan ini ada sebuah codingan, dan kita akan coba untuk mengikuti codingan ini. Kita coba coding, mengikuti codingan pada gambar di samping. Dev element, terus dev require. Mas, yang dan baik, so surprise. Okay. So, you are
The class terus mau terus terus berjalan menyusun terus menyusun siapa saya uji siapa ini terus plan the this never controlling the sun my children and my result and my brain was that solving no
So, nah, di sini mungkin saya tidak akan jalankan codingannya, tapi saya akan jelaskan sedikit mengenai codingan yang saya contoh dari slide halaman 9. Sini kelas abstrak atau kelas tree. Nah, kelas ini mewakili struktur data, struktur pohon secara umum dan mencakup metode-metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh setiap subkelas yang konkret. Nah, kelas ini mendefinisikan antarmuka yang diharapkan dan beberapa metode konkret yang berguna untuk beroperasi pada pohon. Terus ada kelas eh, position, kelas bersarang. Nah, jadi kelas ini mewakili struktur pohon secara umum dan mencakup metode-metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh setiap subkelas konkret. Oh, salah. Salah, 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 salah. Kelas bersarang atau position itu kelas mewakili satu posisi atau node dalam pohon. Nah, kelas position ini adalah kelas abstrak yang mengharuskan subkelas untuk mengimplementasi metode seperti elemen, terus ganda underscore Q, EQ, dan ganda underscore ini atau ini. Terus lanjut di metode apa? Metode abstrak dalam tree. Metode itu seperti root, terus ada parent, children, dan ganda underscore len. Ini adalah metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh setiap subclass tree. Terus ada metode konkret dalam tree. Metode metode metodenya itu seperti uh, is underscore root, terus ada is left dan is empty. Dan metode itu yang konkret yang dapat digunakan sebagaimana adanya. Jadi apa, versi yang apa? Tunggu, tunggu. Nah, terus ada apa ya? Metode konkret mendefinisikan kan tadi yang saya bilang ada is root, is left, dan is empty. Nah, dengan benar dalam kelas tree yang memanfaatkan metode abstrak yang harus diimplementasikan dalam subkelas. Nah, jadi struktur kelas dasar, abstrak, dan metode-metode yang diperlukan agar subkelas konkret dapat eh, mengimplementasinya, apa, mengimplementasikannya sesuai kebutuhan. Itu dengan versi yang lebih baik. Jadi seperti itu. Ini sekarang kita lanjut di computing depth atau kedalaman komputasi. Misalkan P adalah posisi simpul pada pohon T. Kedalaman P adalah jumlah nenek moyang P tidak termasuk P itu sendiri. Kedalaman akar P adalah nol, seperti yang dimiliki akar tersebut tidak ada leluhur. Kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif, yaitu jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah nol. Jika tidak, kedalaman P adalah satu ditambah kedalaman induk P. Seperti ada gambar di sebelah kanan ini, untuk setiap node yang non root atau yang bukan root,
kita menambahkan satu ke dalam ke kedalaman induknya. Jadi seperti ini kita menambahkan satu. Terus waktu berjalan atau T kedalaman P dalam untuk posisi P adalah apa, menunjukkan kedalaman P pada pohon T karena algoritma yang melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap leluhur P. T kedalaman P berjalan untuk waktu eh, ON kasus terburuk, di mana N adalah jumlah total posisi T karena posisi T mungkin memiliki kedalaman ini satu jika semua not membentuk satu cabang. Sini ada jumlah not titik dua N sama dengan 5. Terus ada kedalaman kedalaman maksimal D1 sama dengan 4 dan kedalaman maksimal D2 itu sama dengan 2. Ada kita lanjut di computing height atau menghitung tinggi. Ketinggian posisi P pada pohon T juga didefinisikan secara rekursif. Jika P adalah daun, maka tinggi P adalah nol. Jika tidak, maka tinggi P adalah satu lebih tinggi dari tinggi maksimum anak P. Tinggi pohon tak kosong T adalah tinggi akar T. Tinggi pohon tak kosong T sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Kita menyediakan dua implementasi untuk menghitung ketinggian. Pertama itu ada underscore height 1P yang memanggil kedalaman algoritma P pada setiap posisi daun T yang mengarah ke O dalam kurung N kuadrat 2 atau N kuadrat 2. Kompleksitas waktu kasus terburuk. Terus yang kedua itu ada underscore height 2P yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan linear atau ON kompleksitas waktu. Sini ada gambar, sini ada ya, ini adalah not sini ada tanda panah yang menunjukkan ini adalah not down. Dan sini ada D sama dengan 2 dan apa? Ada H sama dengan 2. Nah, ada N jumlah posisi di pohon. Misalkan terdapat posisi daun L. Waktu komputasi, sini ada kayak sebuah rumus pada gambar ini. Nah, setiap panggilan ke fungsi def memiliki waktu konstan O dalam kurung D underscore P tambah satu yang dalam kasus terburuk dapat berubah kompleksitas waktu N kurang satu atau ON. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, jadi kompleksitas waktu terburuk dari fungsi underscore H satu adalah ini pada gambar ini. O dalam kurung N tambah N kuadrat 2. Terus ada gambar terketiga O dalam kurung N kuadrat 2. Sini eh, untuk P dalam rentang N dieksekusi N kali. Jika is underscore length P, maka D sama dengan kedalaman P. Dan H sama dengan max atau kedalaman. Sini ada gambar dengan bertambahnya N, batas waktu komputasi akan menjadi kuadrat dengan N. Nah, underscore H 2 memberikan kinerja waktu terburuk ON. Ini berkembang secara top down. Kids P berjalan dalam waktu apa ini? Dia yang mana apa ini? Menunjukkan jumlah anak dari P. Maaf ini tidak terbaca. Terus underscore H 2P menghabiskan oh O dalam kurung CP tambah satu waktu di masing-masing posisi P untuk menghitung maksimum.
Jadi waktu berjalan keseluruhannya, ya seperti gambar ini, rumus sih. Sini kan ada gambar, gambar kuningan. Sini ada proporsi. Misalkan T adalah pohon dengan n posisi. Dan misalkan C underscore P menyatakan banyaknya anak-anak dari posisi P dari T, kemudian menjumlahkan posisi T. Pembenaran, setiap posisi T kecuali akar adalah anak dari posisi lain. Dan, dan dengan demikian menyumbang satu unit pada jumlah di atas. Sini ada jumlah total anak anak di pohon itu ada eh, CP sama dengan 4. Kita lanjut binary trees atau pohon binar. Pohon binar adalah pohon terurut dengan properti yaitu setiap node mempunyai paling banyak dua anak. Setiap node anak diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Dan anak kiri mendahului anak kanan dalam urutan anak dari sebuah node. Sepohon yang berakar pada anak kiri atau kanan dari simpul internal V disebut kiri subpohon atau subpohon kanan, masing-masing dari V. Pohon binar dikatakan layak jika setiap node mempunyai 0 atau 2 anak. Pohon seperti ini juga disebut sebagai pohon binar penuh. Jadi dalam pohon binar yang tepat, setiap node internal memiliki tipe tepat 2 anak. Pohon binar yang tidak tepat berarti tidak tepat. Contohnya, pohon keputusan adalah pohon binar yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan, ya atau tidak. Ekspresi aritmatika yang dapat direpresentasikan dengan pohon binar yang menghubungkan daun dengan variabel dan konstanta dan not internal adalah operatornya. Sini ada contoh pohon binar. Sini ada pohon yang mewakili ekspresi aritmatika. Pohon binar rekursif. Pohon binar kosong atau terdiri dari sebuah simpul R disebut akar dari T yang menyimpan sebuah elemen. Pohon binar mungkin kosong disebut subpohon kiri dari T. Pohon binar mungkin kosong disebut subpohon kanan dari T. Terus ada pohon binar ADT. Sebagai tipe data abstrak, pohon binar merupakan spesialisasi pohon yang mendukung tiga metode pengakses tambahan T, left, P. Mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri P atau non if P tidak mempunyai anak kiri. T right P mengembalikan posisi yang mewakili anak kanan dari P atau tidak ada jika P tidak mempunyai anak yang berhak. Terus ada T sibling P mengembalikan posisi yang mewakili saudara P atau tidak ada jika P tidak mempunyai saudara. Kita masuk di halaman 20, The Binary Tree Abstract Based Class Implementation atau implementasi kelas basis abstrak pohon binar. Kelas binary tree masih bersifat abstrak. Ia mewarisi semua properti dari kelas tree. Misalnya ada parent, ada kelas, ada kelas, maaf, ada parent, ada isLeaf, root dan lain-lain. Menyediakan dua deklarasi untuk dua abstrak baru. Ada leaf atau P, kiri P, posisi anak kiri P, dan ada right atau kanan P, posisi anak kanan P. Menyediakan implementasi konkret dari dua metode. Itu ada saudarakan, ada eh, ada sibling P dan children P, atau saudara kandung P dan kids anak anak-anak P. Nah, terus kalau yang sibling P itu atau saudara kandung P anak itu adalah anak lain dari orang tua P. Kalau anak-anak atau children, generator untuk anak-anak yang diurutkan dari sebuah metode. Lanjut, halaman 21.
property of binary tree atau sifat pohon binar. Nah, kita menyatakan himpunan sebuah node dari A, pohon TA, pada kedalaman yang sama, D dengan ketinggian D dari T. Secara umum, level D memiliki node paling 2D banyak. Jumlah maksimum node pada tingkat pohon binar bertambah secara eksponensial seiring dengan turunnya pohon. Terus eh, kita membuat dua tumpukan, satu untuk node eksternal dan satu lagi untuk node internal. Kasus pertama, jika T mempunyai satu simpul V, maka V dimasukkan ke dalam tumpukan atau staf eksternal dan tidak ada satupun untuk simpul internal. Kasus kedua, jika T memiliki lebih dari satu node, kita menghapus sepasang atau satu node eksternal dan satu node internal sekaligus. Nah, pada akhirnya hanya tersisa satu node yang mewakili yang apa tersisa satu node yang bersifat eksternal. Di sini ada perhatikan bahwa sini ada perhatikan bahwa hubungan di atas secara umum tidak berlaku untuk binar yang tidak tepat pohon non binar pohon pelaksana atau implementing trees. Sini ada struktur tertaut untuk pohon binar, representasi berbasis array untuk pohon binar, dan struktur tertaut untuk pohon. Nah, struktur tertaut untuk pohon binar atau linked struktur for binary tree. Setiap node menyimpan referensi, yaitu elemen disimpan pada posisi P. Dua node anak kiri, ketiga node anak kanan, dan yang keempat ada simpul induk. Pohon T memelihara dua variabel. Yang pertama, variabel untuk menyimpan referensi ke node akar, dan yang kedua, ukuran variabel yang mewakili jumlah total node dari T. Implementasi Python dari struktur pohon binar tertaut. Atau Python implementation of a linked binary tree structure. Sebuah subkelas dari kelas binary tree ini mendefinisikan dua kelas bersyarat. Pertama, kelas underscore node, non publik untuk mewakili node. Dan yang kedua ada kelas posisi, publik yang membungkus node yang diwarisi dari kelas tree position. Menyediakan dua metode utilitas berikut: underscore validat, underscore validitas, utilitas untuk memeriksa dengan kuat validitas posisi tertentu saat membukanya. Kedua, utilitas underscore make underscore position untuk membungkus node sebagai posisi untuk kembali ke pemanggil. Terus ada operasi untuk memperbarui linked binary tree. Sini ada t at root sama t at left, t at right, t replace va sama t delete v dan t attach v T1 sama T2. Nah, sini ada contoh codingan di sebelah kanan. Mungkin kita akan mencoba untuk mengikutinya dari halaman 26, 27, 28 sampai 29. Eh, nah, ini dulu, terus ini. Ya, hapus dulu codingan yang sebelumnya, lalu kita ikuti yang ini.
untuk di enable dengan dengan binary binary was not definite eh oh sorry was slash dalam spasi eh oh uh, talent spasi with online negatif satu minus nol self remind talent one with nine minus nol nol sorry equal sorry square nol nine nol nol right. Nah, sudah terus kita uh, terus setelah def kita buat kelas position kelas position ya, binary 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 tree
Position. Position. Container. Not so quickly. Mm. Okay. Dev init di bawah kita buat dev element dev element dev element element sort terus selection self self not element. Oh, okay. Hmm. Yeah. Okay. Self other self other electron side other is start cheaper and and other cheapness or not depends on not this not this not that validation that validate where where not is is instance self substance when self self critic or position is not uh,
Di sini ada garis tipe error berarti mas di open position sudah if if dan kalau menggunakan Thailand was not self is not self. Control moderation. The rise value error and does not this does not belong to this to this um, if creative right? So you have to check then hey okay some yeah this kemudian was malam dan was some specific match even in module there we make position some so one was motion so to all spend so position so not if not is not none not none else none. Sebelum kita lanjut, sini saya akan menambahkan eh, komen di setiap baris supaya bisa ditahu. Pertama di apa namanya itu
Sini, sorry. Oh, nah di sini eh, kita tambahkan representasi, repre- representasi, eh, situasi terhubung, terhubung dari eh, struktur pohon bina. Terus ini bagian posisinya eksponen juga punya abs- abstraksi yang memiliki yang mewakili lokasi dari satu elemen, terus elemen definite definite ini konstruktor 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 yang tidak boleh dipanggil oleh peng, yang tidak boleh dipanggil oleh pengguna. Terus development ini, aduh, dia mengembalikan elemen elemen yang disimpan pada, aduh, maaf, pada pada posisi ini. Terus dia mengembalikan true jika posisi lain mewakili lokasi yang sama. Terus validation, revalidasi mengembalikan not terkait jika posisi valid. Eh, terus apa ya? Hmm, sini kita kan konvensi konven
konvensi untuk not yang tidak valid. Terus make precision. Nah, mengembalikan instance position untuk not yang baru eh, yang diberikan atau, atau non non jika tidak ada not. Oke, tunggu. eh Devalidasi, devalidasi di sini kita oh devalidasi istilah apa ini? Enggak sebenarnya kan? Ih, belum mulai nih. Duh, maaf. Ya sudah langsung. Di sini kita sudah tambahkan komen. Sekarang kita lanjut. eh Sepertinya ada kesalahan di codingan saya. Jadi tadi saya coba perbaiki sedikit. Saya coba perbaiki dan coba coding dan mungkin kurang lebih sepertinya seperti ini. Sini saya tambahkan kelas tree. Nah, tadi kan tadi itu eh, kita buat langsung dari kelas linked binary tree. Nah, di sini yang salah binary tree-nya. Binary tree-nya itu belum ada, jadi di sini saya buat. Sini saya mulai dari kelas tree, terus dari kelas tree saya buatkan lagi kelas binary tree. Jadi hasilnya seperti ini. Dari gambar codingan halaman 26 sampai 29. Dan kita coba untuk jalankan codingannya. Nah, seperti nah, ini adalah output dari codingan tersebut dan seperti pada gambar ini sama.
Eh, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai codingan yang saya buat. Yang pertama itu kelas tree dan binary tree yang saya tambahkan tadi. Yang pertama kelas tree dan yang kedua itu ada kelas binary tree. Jadi tree adalah kelas dari abstrak yang mendefinisikan struktur dasar pohon. Sedangkan binary tree dia itu memperluas tree dan menambahkan metode untuk mengakses anak kiri dan anak kanan atau left dan right serta saudara dari posisi tertentu. Terus ada kelas linked binary tree. Nah, ini adalah implementasi konkret dari pohon biner yang menggunakan node yang terhubung. Nah, setiap node memiliki elemen dan referensi ke orang tua, anak kiri, dan anak kanan. Atau orang tua itu bisa disebut dengan akar. Terus ada metode position. Jadi, position adalah abstraksi yang mewakili lokasi dari satu elemen dalam pohon atau biner. Nah, ini memungkinkan eh, operasi seperti memeriksa kesetaraan antara antara eh, antara antara dua posisi dan mengakses elemen yang disimpan pada posisi tertentu. Terus ada sini ada validate, ada make position. Ya, jadi untuk underscore validate ini memastikan eh, apa? Memastikan bahwa posisi yang diberikan itu valid. Nah, enggak, di sini metode metode yang digunakan di linked binary tree ada underscore validation tadi, ya underscore validate, terus ada underscore make position ini. Jadi make position ini membuat instance position untuk node tertentu. Terus ada uh, add root, ya add root, add left, sama add right. Nah, ini dia menambahkan root anak kiri dan anak kanan. Terus ada dev replace, ini mengganti elemen pada posisi tertentu. Dev delete menghapus node pada posisi tertentu dan dev attach. Dev attach menggabungkan dua pohon sebagai subtree kiri dan kanan dari posisi yang ditentukan. Dan underscore print children ini mencetak anak-anak dari suatu node secara rekursif. Terus ada ini pohon pohon P. Dibuat pohon binar dengan node Providence, yaitu P. Nah, ditambahkan anak kiri Chicago dan anak kanan ke Seattle. Dan ditambahkan anak-anak Baltimore dan New York di bawah Chicago. Terus ada pohon Q. Pohon Q dibuat dibuat pohon binar dengan root. Struktur pohon dibuat menyerupai ekspresi matematika seperti, aduh, maaf, saya kasih lihat dulu waktunya. Nah, seperti ini. Dibuat seperti struktur matematika. Kan pohon ini juga lebih kompleks dengan berbagai operator dan angka yang tersusun dalam bentuk ekspresi aritmatika. Jadi kesimpulan dari codingan yang saya contoh buat ini, eh, apa codingan yang saya ikuti dari slide. Jadi kode ini menunjukkan bagaimana membangun dan mengelola pohon binar menggunakan kelas yang dirancang dengan baik. Ini mencakup operasi dasar seperti menambahkan root, anak kiri, anak kanan, terus mengganti elemen, menghapus node, dan mencetak struktur pohon.
Dengan dengan menggabungkan metode yang diimplementasikan dalam linked binary tree, pengguna dapat membuat dan memanipulasi pohon binar dengan cara yang fleksibel dan efisien. Jadi kode ini juga memberikan dasar yang kuat untuk memperluas fungsi pohon binar dengan menambahkan fitur atau operasi tambahan sesuai kebutuhan. Nah, kita lanjut di halaman 30, kinerja implementasi pohon binar tertaut. Sini ada gambar operasi dan running time-nya. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika masih terbata-bata. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.